dalam hadirat-Mu kami merasa bahagia. Di dalam hadirat-Mu kami merasa sukacita. Dalam hadirat-Mu kami rasakan damai sejahtera ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau ada di dalam kami. Tuhan ada di dalam kami. Tuhan yang hidup ada di dalam kami Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang nun jauh di sana, tapi Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami ucapkan syukur sebesar-besarnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa, mau tinggal di dalam kami, mau bersatu dengan kami, mau berbaur dengan kami. Itu karunia yang terindah, karunia yang agung, karunia yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang ini Tuhan kami mau bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami, dengan seluruh anggota tubuh, bersekutu mempersekutukan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah makanan bagi kami. Firman-Mu adalah kenikmatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu lebih manis daripada madu Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu lebih berharga daripada emas tua sekalipun Tuhan. Firman-Mu adalah roh dan hayat bagi kami. Ketika kami menerima firman Tuhan, kami menerima roh dan hayat itu. Kami dijenuhi oleh roh dan hayat itu. Oh Tuhan Yesus, jenuhi seluruh jiwa kami, jenuhi emosi, pikiran dan tekad kami dengan firman Tuhan, dengan roh dan hayat, agar seluruh hidup kami direndam, dibersihkan, dimandikan, oh Tuhan, oleh air dan firman, sehingga semua kerut dan cacat, semua noda dalam hidup kami sirna Tuhan, sehingga kami kedapatan cemerlang di hadapan-Mu Tuhan, untuk mempersiapkan kami menjadi mempelai perempuan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, bangkitkan jemaat-Mu di tempat ini semuanya Tuhan, tidak satu pun lalu daripada jamaah Tuhan. Bangkitkan kami menjadi orang Kristen pemenang, menjadi mempelai perempuan Tuhan yang siap memasuki perjamuan kawin anak domba. Tuhan Yesus, tolong kami, sampaikan firman-Mu, persekutukan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, bukan hanya hamba-Mu, tapi semua kami Tuhan, boleh berkata-kata tentang firman Tuhan, boleh membicarakan firman-Mu, menyalurkan Kristus kepada kami semua Tuhan, sehingga kekayaan Kristus memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempersekutukan firman-Mu, jamah hidup kami, jamah hidup kami, sehingga kami hanya memperkatakan apa yang berasal dari roh Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mulia dan ajaib, Tuhan yang telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kami, Tuhan yang bertahta di dalam hati kami, Tuhan yang memerintah dalam hati kami, Tuhan yang berkuasa dalam hati kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama itu, nama yang mulia dan ajaib itu, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap mempersekutukan firman bersama-sama, mari kita katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Sejak minggu ini saya mau membahas dari kitab Matius saudara-saudara. Dan kitab Matius dimulai dari silsilah Yesus Kristus. Ini juga untuk mempersiapkan kita ketika pada tanggal 25 Desember nanti kita merayakan Natal. Jadi saya tinggal melanjutkan khotbah Natalnya. Maka sejak minggu ini saya terbeban untuk menyampaikan tentang kitab Matius kepada saudara semua, supaya kita semua memahami apa yang tertulis di dalamnya saudara-saudara ya. Kitab Matius adalah salah satu kitab yang cukup penting dalam Alkitab. Mengapa? Karena kitab Matius mewahyukan Yesus Kristus sebagai Raja Sorgawi, sebagai Raja dari kerajaan sorga yang menjadi penyelamat manusia saudara-saudara. Dia adalah Raja Sorgawi
yang menyelamatkan manusia. Itu sebabnya kalau saudara baca kitab Matius, pasal 1 ayat pertama mulai, itu tentang silsilah Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara perlu memahami ada 4 kitab Injil di dalam Perjanjian Baru yang disebut kitab Injil. Yang pertama adalah Matius, yang kedua adalah Markus, yang ketiga adalah Lukas, yang keempat adalah Yohanes. Nah, keempat kitab ini disebut dengan istilah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang banyak bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus ketika dia ada di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Nah, keempat kitab Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis dengan tujuan yang berbeda, dengan maksud yang berbeda. Misalnya, saudara-saudara, kitab Matius ini ditulis oleh Matius, mantan pemungut cukai itu, dan dia diinspirasi oleh Roh Kudus untuk mewahyukan Yesus Kristus sebagai Raja Kerajaan Sorga yang turun untuk menyelamatkan manusia, ya saudara-saudara. Kalau kitab Markus, kitab Injil Markus, ini mewahyukan Kristus sebagai seorang hamba penyelamat. Itu sebabnya ketika Matius menulis kitab Matius, inspirasi Roh menyuruh dia atau mendorong dia untuk menulis tentang silsilah. Karena seorang raja butuh silsilah. Tetapi kalau Markus mewahyukan Kristus sebagai seorang hamba penyelamat, ini nggak perlu silsilah. Makanya kalau saudara baca kitab Markus, langsung Yesus pelayanan. Ya, nggak pakai silsilah. Karena seorang hamba nggak perlu silsilah. Nggak ada juga yang perhatiin silsilah seorang hamba gitu kan saudara. Nah, Injil Lukas mewahyukan Kristus sebagai seorang manusia penyelamat. Manusia yang tepat untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Injil Matius dan Injil Lukas ini ada silsilah. Yohanes tidak ada. Injil Lukas ada silsilah tentang Yesus Kristus, tapi silsilah tentang Yesus Kristus itu dirunut sampai ke Adam, karena Adam adalah anak manusia. Ya. Jadi ada perbedaan antara catatan silsilah dalam kitab Matius dan kitab Lukas. Kitab Matius, dalam catatan Matius, silsilah Yesus Kristus itu diambil dari, kalau dari bawah dihitungnya itu dari urutan Yusuf, saudara, sisi suami Maria. Nah, Injil Lukas mewahyukan tentang silsilahnya dari sisi Marianya, dari Maria. Jadi Maria dan Yusuf ini sebetulnya berasal dari keturunan yang sama, saudara-saudara ya. Kayak gitu, saudara. Nah, Lukas mencatat silsilah Yesus Kristus sebagai seorang manusia, sedangkan Yusuf itu diambil dari keturunan raja. Jadi ini karena mewahyukan Yesus Kristus sebagai raja. Sedangkan Yohanes, Injil Yohanes mewahyukan tentang Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan manusia. Ya, itu sebabnya Yohanes juga tidak punya silsilah, karena Allah tidak bersilsilah. Yohanes dimulai dengan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mewahyukan bahwa firman itu adalah Allah, dan firman yang pada mulanya itu adalah sebetulnya Yesus Kristus sendiri. Sehingga di dalam ayat 14 pasal 1 Yohanes dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Jadi keempat kitab Injil dicatat dengan tujuan atau maksud penulisan yang berbeda. Dicatat oleh keempat penulis yang berbeda juga. Itu sebabnya pada hari ini secara khusus kita akan memaknai tentang silsilah Yesus Kristus yang dicatat oleh Matius. Dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Saya cuma mau menunjukkan kepada saudara bahwa Alkitab ini memang ditulis oleh pewahyuan Roh Kudus. Ya, memang ditulis oleh manusia tapi didorong, diinspirasi oleh Roh. Ya, itu sebabnya catatan-catatan dalam Alkitab tidak bisa dianggap enteng. Sekalipun itu cuma sekedar silsilah. Ya. Ada banyak makna rohani, ada banyak kebenaran yang bisa kita gali dalam catatan silsilah Yesus Kristus ini. Nah, saya coba menyimpulkan beberapa hal di antaranya.
Yuk kita baca dulu silsilahnya. Nah ini kan ayat sering saudara lewatin nih. Ayo kita baca sama-sama hari ini. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ada yang pernah baca silsilah Yesus Kristus? Ada? Oke. Ada yang sudah baca 10 kali silsilah Yesus Kristus? Kadang dilewati, oke. Yuk hari ini kita sama-sama bergumul untuk membaca silsilah Yesus Kristus. Dari ayat 1 sampai ayat 17, kitab Matius pasal 1. Oke, semua siap? Ayo semangat. Baca silsilah. Ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Nah ini nama orang bukan ikan. Ayat 15. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Jadi tolong digarisbawahi sedikit. Yehonya mulai dari Yehona dan saudara-saudaranya itu mulai waktu pembuangan ke Babel. Ayat 12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah ini beberapa prinsip kebenaran yang bisa kita dapatkan dari catatan tentang silsilah Yesus Kristus. Yang pertama, saudara boleh catat, silsilah Kristus tersusun dari para bapak leluhur, para raja, dan rakyat jelata. Silsilah Kristus tersusun dari para bapak leluhur, para raja, dan rakyat jelata. Kalau saudara baca ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Nah dari Abraham sampai Daud ini adalah bagian dari para bapak leluhur. Para bapak leluhur adalah perintis iman. Perintis dari orang-orang yang terpanggil. Abraham adalah orang yang pertama kali dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu Babilonia sebetulnya ya saudara, Babel. Dia dipanggil keluar. Jadi dari Abraham ini mewakili bapak-bapak rohani, para bapak leluhur yang terhormat, merupakan perintis iman, perintis panggilan Tuhan. Dari Abraham sampai Daud, ini para bapak leluhur, orang-orang terhormat, banyak juga bangsawan di dalamnya saudara-saudara. Lalu dikatakan dari Daud 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Nah dari Daud sampai Yehonya tadi, yang saya garis bawahi tadi, itu adalah bagian para raja. Para raja. Kita tahu Raja Israel sebetulnya dimulai dari Saul. Ya kan? Raja pertama Israel Saul. Tapi Saul tidak dihitung oleh Tuhan sehingga dimulainya dari Daud. Jadi mulai dari Daud itu mulai keturunan raja-raja.
semua yang namanya Rehabeam, Salomo, Yosia itu semua nama raja. Nah, Yehonya sebetulnya juga keturunan raja. Cuma ketika Yehonya memerintah, dia langsung diturunkan dari tahta, diambil oleh Raja Babel, dibuang ke Babel. Yehonya dan saudara-saudaranya. Jadi dari Yehonya itu pembuangan, ya. Nah, dari Abraham sampai Daud ini adalah bagian dari para bapak leluhur, orang-orang terhormat, saudara-saudara, orang-orang hebat, perintis iman. Lalu dari Raja Daud sampai Yehonya itu adalah bagian para raja, keturunan raja. Silsilah Kristus mencakup orang-orang terhormat dari para bapak leluhur dan mencakup para raja dari keturunan raja-raja dan juga mencakup orang-orang biasa, saudara-saudara, rakyat jelata yang dibuang ke Babel. Ada banyak rakyat jelata dan ada banyak daftar dari rakyat jelata, termasuk di dalamnya adalah Yusuf dan Maria, itu rakyat jelata. Apa yang bisa kita pelajari dari catatan ini, saudara-saudara? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa silsilah Kristus itu tersusun dari semua orang, dari segala golongan. Maksudnya adalah, saudara-saudara, kalau kita semua terhisap di dalam Kristus, nggak peduli saudara latar belakangnya dari golongan apa. Apakah saudara adalah orang-orang terhormat latar belakangnya? Apakah saudara adalah keturunan raja latar belakangnya? Atau apakah saudara adalah rakyat jelata keturunan latar belakangnya? Nggak peduli latar belakang hidup saudara, nggak peduli status sosial saudara, saudara termasuk dalam silsilah Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya silsilah Yesus Kristus yang dicatat oleh Matius ini mewakili semua orang dari segala golongan. Itu sebabnya ada 3 bagian di situ, keturunan para bapak leluhur, para raja, dan orang-orang biasa, saudara-saudara. Itu sebabnya pada hari ini, ayo kita nggak usah peduli lagi apa latar belakang status sosial kita. Ketika ada di dalam gereja, kita semua terhisap dalam silsilah Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Kita semua adalah orang-orang yang terpanggil di dalam Yesus Kristus. Nggak peduli apakah saudara ini bangsawan latar belakangnya, nggak peduli apakah saudara ini keturunan raja, nggak peduli apakah saudara ini rakyat jelata. Apakah saudara orang kaya atau orang miskin, nggak peduli. Yesus Kristus adalah juru selamat untuk semua orang dan segala golongan. Jadi semua saudara termasuk dalam silsilah Yesus Kristus. Harusnya saudara senang dong. Walaupun namamu tidak ada di sini, tapi saudara bisa mengidentifikasi nama-nama di sini mewakili saudara. Ketika saudara baca ada nama Yusuf dan Maria, orang-orang sederhana. Menurut Alkitab, Yusuf dan Maria itu kemungkinan besar adalah orang miskin. Mengapa? Karena mereka ketika mempersembahkan korban ke bait Allah, mereka mempersembahkan burung merpati dan burung tekukur. Nah, kalau kita baca di Imamat, korban untuk orang miskin itu burung merpati dan burung tekukur. Jadi kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang sangat biasa dari latar belakang miskin, sederhana, ya saudara-saudara. Jadi ketika saudara membaca nama-nama itu, kita harusnya senang. Kita ada dalam silsilah Yesus Kristus. Kebetulan saya ini berasal dari latar belakang orang sederhana seperti Yusuf dan Maria. Tapi puji Tuhan, siapa tahu dari orang sederhana seperti kita bisa melahirkan Yesus Kristus juga bagi dunia ini. Amin. Kita bisa melahirkan keselamatan bagi dunia ini. Amin, saudara. Karena pada akhirnya dari semua orang-orang terhormat, dari semua keturunan para raja, pada akhirnya toh Tuhan memakai Yusuf dan Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memakai orang-orang sederhana. Amin. Di tempat ini ada banyak orang sederhana. Ada yang keturunan bangsawan, kayaknya kurang ya. Matanya nggak ada yang biru. Ada yang keturunan raja, nggak juga kayaknya. Ke gereja nggak pakai mahkota soalnya. Jadi kebanyakan kita adalah keturunan orang-orang biasa. Puji Tuhan, kita orang-orang sederhana. Tapi jangan putus asa ketika kita berlatar belakang orang sederhana. Tuhan memakai Yusuf dan Maria, orang sederhana, untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan dunia ini. Dan karena mereka dipakai untuk melahirkan Yesus, kita bisa menerima Yesus pada saat ini. Amin.
Jadi Tuhan butuh orang-orang sederhana seperti saudara juga. Amin. Itu sebabnya silsilah Yesus Kristus ini mewakili semua orang dari semua golongan. Termasuk ketika kita memberitakan Yesus, ketika kita membagikan Yesus kepada yang lain, kita juga nggak boleh melihat status sosial, saudara-saudara. Kita juga nggak boleh lihat latar belakang. Wah, kalau orang kaya ini kayaknya susah selamat. Enggak juga, saudara. Mereka termasuk dalam silsilah Yesus Kristus. Wah, kalau keturunan raja kayaknya susah selamat. Enggak juga, saudara. Mereka juga terhisap di dalam silsilah Yesus Kristus. Ya, jadi ketika saudara memberitakan Tuhan Yesus, melahirkan Yesus bagi orang lain, maka saudara juga seharusnya tidak memandang latar belakang status sosial. Amin. Jadi apakah saudara adalah orang-orang yang sederhana? Pak, saya ini bukan sederhana, Pak. Kalau rumah, Pak, saya RSSSS, Pak. Sangat sederhana. Saudara boleh tambahin berapa S di dalamnya, nggak peduli berapa S yang saudara punya, saudara terhisap dalam silsilah Yesus Kristus juga. Saudara terdaftar dalam silsilah Yesus Kristus juga. Ada orang-orang yang mewakili kita, orang-orang sederhana di dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi jangan anggap enteng orang sederhana. Kita bisa dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus bagi dunia ini. Amin. Siapa tahu saudara yang Tuhan pakai untuk melahirkan Yesus Kristus bagi tetanggamu itu loh. Siapa tahu saudara orang sederhana di tengah-tengah keluarga, mungkin yang lain hebat-hebat pekerjaannya, saudara nggak terlalu hebat. Tapi siapa tahu dalam rumah itu yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan keselamatan bagi rumah itu adalah saudara orang sederhana. Tapi entah siapa saudara, apakah orang berhasil, orang gagal, orang sederhana, orang kaya, orang keturunan raja, semua kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus bagi dunia ini. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, prinsip kebenaran yang bisa kita pelajari bahwa silsilah Kristus mencakup orang yang terpanggil, orang yang jatuh, orang yang mundur, terbuang, dan tertawan, serta orang-orang yang dipulihkan. Mencakup orang yang terpanggil, orang yang jatuh, orang yang mundur, terbuang, tertawan, serta orang-orang yang dipulihkan. Kalau saudara perhatikan ada nama Abraham di situ, saudara-saudara. Abraham adalah ras yang terpanggil. Tuhan telah gagal dalam penciptaan manusia terhadap Adam, atau Adam telah gagal mewujudkan maksud Allah yang semula untuk Allah dimanifestasikan lewat manusia. Ya. Lalu Allah berusaha membangkitkan Nuh. Tapi keturunan Nuh juga telah gagal, saudara-saudara. Dan pada akhirnya Tuhan membangkitkan sebuah ras yang terpanggil mulai dari Abraham. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah permai yang adalah lambang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara-saudara. Abraham adalah yang terpanggil. Nah, kita bisa menjadi orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan Abraham. Mungkin pada saat ini kita merasa terpanggil. Kita percaya kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin. Apakah semua saudara adalah orang-orang yang terpanggil? Apakah semua saudara adalah keturunan Abraham yang terpanggil? Amin. Kita semua adalah orang yang terpanggil. Tapi dalam catatan silsilah Yesus Kristus, bukan hanya ada orang yang terpanggil, saudara-saudara. Tadi saya sudah berkata kepada saudara, Yehonya adalah orang yang jatuh. Orang yang dibuang ke Babel. Bayangkan, Abraham dipanggil keluar dari Babel ke tanah perjanjian. Tapi Yehonya dan saudara-saudaranya dan yang lain-lainnya, mereka dibuang ke Babel. Artinya ini kan kemunduran. Abraham dipanggil dari Babel, keluar. Ini dari Kanaan balik ke Babel. Ini kan kemunduran, saudara. Ada catatan dari orang-orang yang mundur di situ. Mundur bukan karena mereka sendiri mau mundur, tapi karena mereka tertawan. Karena mereka terbuang. Mereka berusaha maju, tapi nggak bisa. Mereka tertawan. Entah oleh apa, tapi mereka tertawan oleh musuh. Dibelenggu oleh musuh,
Dan akhirnya mereka bukannya maju, malah mundur. Ketika kita dipanggil, kita keluar dari Babel ke tanah perjanjian, ke tanah permai, saudara-saudara. Tapi ketika kita ada di tanah permai, seringkali kita tidak bisa memaintain apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita secara rohani, sehingga akhirnya kita mengalami kemunduran untuk kembali kepada Babel. Kita terbelenggu lagi, kita tertawan lagi di sana. Waktu kita mengalami pemanggilan Tuhan, kita dibebaskan dari semua belenggu dosa. Amin, saudara-saudara. Kita dibebaskan dari semua belenggu kekhawatiran dan sebagainya. Tapi ketika kita merosot, kita jatuh, kita kembali menjadi tawanan, dibelenggu dalam dosa, dalam kekhawatiran dan dalam sebagainya. Tetapi setelah orang-orang yang jatuh, merosot, tertawan dan terbuang ini, ada nama Zerubabel. Zerubabel adalah pemimpin dari orang-orang yang dipulihkan. Orang yang sudah dibuang ke Babel, lalu dipulihkan kembali ke Yerusalem, saudara-saudara. Kembali ke Yerusalem, dan Zerubabel adalah pemimpin orang-orang yang membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Jadi ada nama Zerubabel juga di sana. Mungkin di antara kita merasa posisi kita hari ini adalah orang yang terpanggil. Tapi mungkin ada orangnya lain berkata, dulu aku memang orang yang terpanggil, tapi aku sekarang sedang mengalami kemerosotan. Aku sedang jatuh, aku sedang terbuang dan sedang tertawan. Ya, aku jauh dari hidup gereja, dari Yerusalem. Aku terbuang dari Yerusalem, karena Yerusalem melambangkan hidup gereja. Saudara-saudara, tapi jangan lupa, catatan silsilah Yesus Kristus tidak berhenti sampai di situ. Catatan silsilah Yesus Kristus berakhir dengan pemulihan. Zerubabel adalah orang yang pulang kembali kepada hidup gereja, yaitu kepada Yerusalem, saudara-saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mendengar khotbah ini, saudara sedang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, jauh dari kehidupan gereja, saudara jauh dari persekutuan dengan orang-orang percaya yang lainnya. Tapi hari ini melalui silsilah, catatan silsilah Yesus Kristus dalam kitab Matius ini, kita kembali dipanggil oleh Tuhan untuk dipulihkan dalam hidup gereja. Amin, saudara-saudara. Kita kembali ke Yerusalem untuk membangun gereja. Amin. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sedang dipulihkan. Untuk apa? Untuk membangun gereja, membangun bait Allah, membangun rumah Allah, membangun tubuh Kristus. Kita tidak dipulihkan untuk kita merasa aman dan nyaman. Kita tidak dipulihkan untuk supaya kita sukses sendiri, supaya kita rohani sendiri. Kita dipulihkan untuk membangun rumah Allah, membangun gereja. Kalau saudara tahu Zerubabel ada namanya di kitab Ezra, ada namanya di kitab Hagai, ada namanya di kitab Zakaria. Zakaria menyampaikan firman Allah kepada Zerubabel. Zakaria berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi oleh roh Allah. Kita suka nyanyi lagu itu kan? Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh rohmu Tuhan. Itu firman untuk Zerubabel. Ketika saudara nyanyi itu, artinya itu firman datang kepada saudara. Saudara adalah Zerubabel masa kini. Orang-orang yang terpulih, orang-orang yang dipulihkan, kembali kepada kehidupan gereja untuk membangun rumah Allah. Amin, saudara. Kita memuji Tuhan karena Alkitab mencatat silsilah Yesus Kristus dengan manis, dengan luar biasa. Bukan hanya ada orang yang terpanggil di sana, bukan hanya ada orang yang mundur, karena seringkali sebagai orang Kristen kita sudah dipanggil, kita mundur lagi. Tapi puji Tuhan, ada orang yang terpulihkan, ada orang yang dipulihkan dalam silsilah Yesus Kristus. Saya berdoa supaya semua kita kembali kepada jalur silsilah Yesus Kristus. Walaupun kita pernah jatuh, kita pernah mundur, kita pernah tertawan, pernah terbuang dari kehidupan gereja. Tapi hari ini, biarlah kita semua menjadi Zerubabel. Orang-orang yang dipulihkan, kembali kepada hidup gereja untuk membangun gereja. Amin, saudara-saudara. Oke, yang ketiga. Silsilah Kristus tersusun dari 4 perempuan yang menikah lagi, ditambah 1 perawan suci. Silsilah Kristus tersusun dari 4 perempuan yang menikah lagi, ditambah 1 perawan suci. Nah, ini catatan ini penting nih saudara.
buat perempuan ini. Silsilah Kristus tersusun dari 4 perempuan yang menikah lagi ditambah 1 perawan suci. Nah, sudah perlu ketahui bahwa menurut kebiasaan orang Yahudi, ketika seorang penulis menulis silsilah, dia tidak akan memasukkan nama perempuan di dalamnya. Dia tidak akan menuliskan nama perempuan di dalamnya, saudara-saudara. Tapi ajaib, ketika Matius menulis silsilah Yesus Kristus, silsilah Sang Raja, dia mencantumkan ada 5 nama perempuan. Kita sebut dengan istilah 4+1. Kayak jari kita ini, 4-nya dempet, 1-nya pisah sendiri, saudara. 4 perempuan ini adalah 4 perempuan yang menikah lagi dan 1 perawan suci, Maria. Ya saudara, kenapa silsilah Kristus mencakup nama perempuan juga? Karena di sini ada perempuan. Supaya namamu ada juga di dalam silsilah Kristus. Ini mewakili perempuan, ini mewakili kita semua juga sebetulnya, saudara. Karena kalau kita memperhatikan nama dari keempat perempuan yang menikah lagi itu, aduh, benar-benar, saudara. Coba kita baca pasal 1 ayat 3a. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari, ini perempuan yang pertama. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Jadi Tamar melahirkan 2 anak kembar, namanya Peres dan Zerah. Dan Tamar melahirkan dari benihnya Yehuda. Siapakah Yehuda itu? Yehuda adalah mertuanya Tamar, saudara-saudara. Loh, kok Tamar bisa melahirkan dari benihnya Yehuda? Padahal ini mantu dan perempuan. Jadi ceritanya Tamar ini kawin dengan anak pertamanya Yehuda. Lalu anak pertama Yehuda itu mati, saudara-saudara. Nah, menurut budaya Yahudi, untuk melanjutkan keturunan, maka anak berikutnya, anak kedua, harus kawin dengan Tamar untuk melanjutkan keturunan dari kakaknya itu. Jadi kalau kawin dengan anak kedua, melahirkan anak, dihitung anak dari kakaknya itu untuk melanjutkan keturunan kakaknya. Nah, kawinlah anak kedua Yehuda dengan Tamar. Apa mau dikata, anak kedua mati juga, saudara-saudara. Ini hebat ini Tamar, saudara. 2 orang mati kawin sama dia. Nah, permasalahannya adalah anak ketiga Yehuda masih kecil waktu itu. Itu sebabnya akhirnya Yehuda berjanji kepada Tamar, nanti kalau anakku ini sudah besar, aku kasih tahu kamu, baru kawin lagi gitu dengan anak ketiga. Lalu Tamar pulang ke rumah orang tuanya, dan Yehuda ada di rumahnya bersama anaknya. Ketika anaknya sudah besar, Yehuda diam aja. Nggak kabarin Tamar untuk dikawinin lagi sama Tamar. Mungkin karena dia takut anaknya mati lagi, saudara. Pokoknya apapun alasannya, dia diam aja, pura-pura blow on, saudara. Padahal harusnya dia beri kabar supaya bisa melanjutkan keturunan. Nah, ketika diam saja, Tamar tahu bahwa anaknya itu sudah besar. Harusnya sudah bisa kawin dengan dia, saudara-saudara. Akhirnya, ketika Yehuda mengunjungi kotaknya Tamar, Tamar pura-pura jadi perempuan sundal, pura-pura jadi pelacur, saudara-saudara. Lalu Yehuda mengambil pelacur itu, bersetubuh dengan dia. Lahirlah Peres dan Zerah. Jadi Peres dan Zerah sebetulnya hasil dari hubungan sumbang antara mertua dan mantu ini, karena Yehuda membohongi Tamar, Tamar membohongi Yehuda. Yehuda nggak tahu bahwa itu mantunya yang bersetubuh dengan dia, saudara-saudara. Sesudah Yehuda pulang, lalu Tamar minta jaminan. Apa jaminannya? Ya, dikasih tongkat sama cincin kalau nggak salah gitu. Lalu setelah Yehuda pulang, dikirimin apa domba atau apa gitu kepada Tamar. Tapi nggak ditemukan lagi orang itu di situ, di pinggir jalan itu. Lalu Yehuda minta tolong temannya untuk cari perempuan sundal itu yang punya tongkat dan cincin dia. Lalu Tamar kasih tahu, apakah ini maksudnya? Lalu akhirnya Tamar membuka diri bahwa dia adalah Tamar. Dan Yehuda mengakui kesalahannya bahwa dia yang salah. Itulah Tamar.
Jadi Tamar sebetulnya kawin dengan anaknya Yehuda, tapi dia kawin lagi dengan Yehuda, melahirkan Peres dan Zerah. Dan itulah yang dimasukkan dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau bilang, sepertinya bukan baik-baik ya saudara ya. Ini bukan perempuan baik-baik loh. Ini orang yang sudah kawin 2 kali, dan kawin yang keduanya juga dengan, kalau kawin yang dengan anaknya kan memang itu legal ya. Tapi kawin dengan mertuanya ini sebetulnya ilegal. Tapi nama Tamar masuk dalam daftar silsilah Yesus Kristus. Kita lihat nama yang kedua dan ketiga di dalam ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Ada 2 nama di situ, Rahab dan Rut. Dua-duanya berinisial R. Rahab, siapakah Rahab? Rahab adalah perempuan sundal di kota Yeriko. Ini juga pelacur. Ketika Yosua mengirim 2 pengintai ke Yeriko, lalu mau ditangkap oleh orang-orang Yeriko, mereka bersembunyi di rumah Rahab, perempuan sundal itu. Rahab menyembunyikan mereka di timbunan jerami sampai para pencarinya hilang, dan mereka berdua selamat, 2 pengintai itu. Ya saudara-saudara. Nah, Rahab adalah perempuan sundal di Yeriko. Lalu katanya Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Salmon kemungkinan besar adalah salah satu dari 2 pengintai yang nginep di rumah Rahab pada waktu itu. Jadi kawin dengan Rahab, melahirkan Boaz. Ya saudara-saudara. Jadi Rahab juga bukan perempuan bagus. Ini perempuan sundal, saudara. Lalu Rut, siapakah Rut? Rut adalah perempuan Moab. Ini mantunya Naomi. Kalau sudah baca di kitab Rut, ini mantunya Naomi. Rut sih memang wanita lumayan baik-baik, tetapi dia adalah keturunan Moab. Siapakah bangsa Moab? Moab lahir dari hubungan sumbang antara Lot dengan anak perempuannya. Ini bangsa Moab, dan bangsa Moab ditolak oleh Tuhan. Dilarang masuk ke dalam rumah Tuhan. Jadi Rut adalah keturunan Moab. Keturunan yang ditolak oleh Tuhan sebetulnya. Bukan keturunan baik-baik, walaupun dianya lumayan baik. Rut dikenal baik, saudara. Dia orang yang setia kepada mertuanya, Naomi. Tapi dia bukan keturunan baik-baik. Itu Rut. Jadi sudah ada 3 nama di situ. Tamar, Rahab, Rut. Dan ketiganya boleh dibilang bukan orang baik-baik. Yang keempat siapa? Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Siapakah istri Uria? Namanya Batsheba. Tapi Matius tidak menyebut namanya. Dia menyebut nama suaminya, istri Uria. Mungkin untuk mengingatkan bahwa ini adalah istri Uria yang berzina dengan Daud. Daud berzina dengan Batsheba, lalu dengan rencana licik dia membunuh Uria, suaminya Batsheba, supaya dia bisa menghilangkan jejak. Wah, ini pembunuhan berencana dan berusaha menghilangkan barang bukti nih, saudara. Uria disuruh taruh di garis depan dalam peperangan supaya mati, saudara-saudara. Karena Uria disuruh pulang, nggak mau pulang. Disuruh istirahat. Akhirnya singkat cerita, Uria mati dan Batsheba akhirnya diambil istri oleh Daud. Anak pertama dari Batsheba hasil hubungan gelapnya meninggal, mati. Tapi anak keduanya yaitu Salomo dipilih oleh Allah. Itulah yang dilahirkan dari Batsheba, yaitu Salomo, yang kemudian menjadi anak Daud, yang menjadi raja. Di antara anak Daud yang lain, Tuhan memilih Salomo untuk menjadi raja. Jadi ada nama perempuan yang keempat, yaitu Batsheba, istri Uria. Dan ini juga nggak termasuk perempuan baik-baik menurut ceritanya, saudara. Walaupun dia nggak berdaya, tapi bukan termasuk perempuan baik-baik. Tapi ayat yang ke-16, ada satu perempuan yang berbeda. Ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus,
yang disebut Kristus. Ada 4 perempuan yang menikah lagi, tapi ada 1 perawan suci. Belum pernah menikah sama sekali. Namanya Maria. Dan dialah yang melahirkan Yesus Kristus, saudara-saudara. Apa maknanya? Kok ditulis dalam silsilah Kristus ada 4 perempuan yang menikah lagi, tapi ada 1 perawan suci, saudara-saudara. 4 dalam Alkitab adalah angka untuk makhluk ciptaan. Beberapa kali dalam Alkitab ditulis ketika makhluk ciptaan, misalnya Yeskel melihat ada makhluk berwajah 4. Ya, ada yang wajahnya raja wali, lembu, manusia singa. Ini sebetulnya gambaran Yesus juga. Jadi 4 adalah angka untuk makhluk ciptaan, saudara-saudara. Lalu 1 adalah angka untuk Tuhan. Dengan kata lain, silsilah ini mau menyampaikan sesuatu prinsip kebenaran. Apapun latar belakang kita, apapun kebobrokan kita, ya, apapun manusia kita yang begitu bobrok, kalau ditambahkan 1 dengan Tuhan, semua akan jadi beres. Amin, saudara-saudara. Nggak tahu betapa bobroknya kita, khususnya para perempuan, nggak mau tahu betapa bobrok dan najisnya latar belakang saudara. Tapi kalau Tuhan di dalammu, engkau akan menjadi wanita yang berbeda. Dia di dalamku, dia di dalamku. Nggak peduli latar belakang kita apa, tapi kalau dia di dalamku, kita telah menerima karunia Allah yang agung. Jadi para wanita khususnya, nggak peduli betapa bobroknya latar belakangmu, betapa najisnya perbuatanmu di masa lalu, tapi kalau engkau ditambahkan dengan Tuhan, engkau menjadi wanita yang berbeda. Amin, saudara-saudara. Amin. Walaupun engkau najis, tidak kudus, tapi kalau Tuhan masuk ke dalam saudara, engkau dipandang benar dan kudus di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Amin, saudara-saudara. Ada 4 perempuan yang enggak bisa dikatakan benar, tapi ada 1 perawan suci, namanya Maria. Dialah yang melahirkan Yesus Kristus. Latar belakangmu yang bobrok, yang najis, tapi sekarang telah ditambahkan 1 oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalammu, membuat engkau jadi perawan suci yang bisa melahirkan Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Amin, saudara-saudara. Jadi nggak peduli latar belakang kita apa, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus. Nggak peduli saudara laki atau perempuan latar belakangnya bobrok, sebobrok apa, tapi kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting kita menyatu dengan Tuhan. Amin. Alkitab berkata, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan akan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Saya berdoa supaya kita semua adalah orang-orang yang telah mengikatkan diri dengan Tuhan, sehingga kita menjadi satu roh dengan Dia. Sehingga apapun gelapnya latar belakang kita, betapapun bobroknya latar belakang kita, kita punya Tuhan yang hidup. Punya Tuhan yang kudus. Dialah kebenaran kita, dialah kekudusan kita. Dialah segala sesuatu kita. Kita kudus bukan karena perbuatan kita kudus karena ada Sang Kudus di dalam hidup kita. Kita benar bukan karena kita sudah berbuat kebenaran, tapi kita benar karena ada Sang Kebenaran di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita dipandang benar oleh Allah kita. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan terganggu oleh latar belakangmu. Yang penting engkau mau masuk terhisap di dalam silsilah Yesus Kristus. Kita akan menjadi satu dengan Tuhan dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus bagi dunia ini. Amin, saudara-saudara. Yang keempat, silsilah Kristus dan tanda batas antar generasi. Ini yang saya mau sampaikan yang keempat. Kalau suruh baca ayat 17, di situ tercatat seluruhnya ada 14 keturunan atau 14 generasi dari Abraham sampai Daud. Lalu ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kalau kita mau melihat tanda batasnya di situ adalah tanda batas permulaannya dimulai dengan Abraham. Itu tanda batas permulaan. Ya.
Lalu tanda batas berikutnya dari para bapak leluhur ke raja-raja, tanda batasnya adalah Daud. Ya saudara, lalu dari raja-raja kepada kemerosotan, itu tanda batasnya juga adalah Daud. Tapi dari kemerosotan, ketika umat Allah mengalami kemerosotan, tidak ada manusia yang bisa dijadikan tanda batas oleh Tuhan. Itu sebabnya tanda batasnya adalah peristiwa pembuangan ke Babel. Dari pembuangan ke Babel, tanda batasnya ya sampai Kristus. Itu 14 generasi. Jadi tanda batasnya pertama Abraham, lalu Daud, lalu tidak ada manusia yang jadi tanda batas lagi, cuma peristiwa pembuangan, dan terakhir Kristus. Abraham, Daud, Kristus. Makanya ayat 1 berkata, ayat 1 tolong ditampilkan. Ayat 1 berkata, oh tidak ada. Ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ada 3 nama di situ. Kristus, Daud, Abraham. Karena itulah yang menjadi tanda batas antar generasi. Nah, sekarang coba saudara perhatikan, Daud itu sebetulnya menjadi tanda batas 2 kali, saudara-saudara. Karena dia menjadi tanda batas yang menutup kisah para bapak leluhur, generasi para bapak leluhur, dan memulai generasi para raja. Jadi dari Abraham sampai Daud, Daud penutupnya. Bagian para bapak leluhur, Daud tanda batas penutupnya. Tapi Daud juga adalah tanda batas awal dari kerajaan sampai pembuangan ke Babel. Artinya Daud ini mengalihkan zaman dari zaman para bapak leluhur kepada zaman kerajaan. Ya, itu sebabnya dia disebut 2 kali tanda batasnya. Kalau saudara baca dan saudara hitung, itu sebetulnya generasinya 14 kurang 1 sebetulnya. Tapi dihitung 14 karena Daud dihitung 2 kali. Dari Abraham sampai Daud dihitung 14 generasi, Daudnya masuk. Ya, dari Daud sampai pembuangan itu dihitung 14 generasi dengan Daud juga. Jadi Daud sebetulnya dihitung 2 kali. Mengapa? Di mata Tuhan Daud adalah orang yang istimewa. Kesaksian Alkitab, Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Lepas dari perbuatannya dengan Batsheba, tapi Daud adalah orang yang mengenal isi hati Allah. Orang yang berkenan di hati Allah. Itu sebabnya dia menjadi tanda batas yang kuat di dalam silsilah Yesus Kristus. Sejak pertama sudah ditulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mengapa harus disebut anak Daud? Karena Daud adalah tanda batas kerajaan. Karena Daud adalah raja, raja model. Kalau saudara baca perjanjian lama, kisah tentang raja-raja, setiap kali Tuhan bilang, kamu adalah raja yang baik, yang berlaku seperti Daud. Patokan Tuhan selalu Daud kalau raja baik. Jadi Daud adalah raja model. Kalau raja baik, selalu Tuhan bilang, kamu telah melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kamu dinilai baik. Itu sebabnya Daud istimewa, dan itu sebabnya Yesus disebut anak Daud. Untuk menunjukkan bahwa Yesus berasal dari garis keturunan raja. Karena Raja Daud adalah raja yang paling diakui di Israel. Ya saudara-saudara. Jadi itu adalah tanda batas antar generasi. Saya cuma mau mendorong saudara seperti ini. Kalau kita adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan dan mau mewujudkan isi hati Tuhan di zaman kita, maka rasanya Tuhan juga bisa menjadikan kita sebagai tanda batas atau sebagai orang-orang yang mengalihkan zaman.
Para pemenang adalah orang-orang yang mengalihkan zaman. Dari zaman kasih karunia kepada zaman kerajaan. Daud adalah orang yang mengalihkan zaman dari zaman imamat kepada zaman kerajaan. Sebelum zaman Daud adalah zaman imamat. Imam-imam yang berkuasa. Tapi setelah zaman Daud, raja-raja yang berkuasa, ya. Zaman imamat, para pemuka, para pemimpin itu ada di bawah imam. Tapi zaman raja, imam ada di bawah raja. Jadi Daud adalah orang yang mengalihkan zaman. Dari zaman imamat kepada zaman kerajaan. Yesus sama. Yesus adalah pribadi yang mengalihkan zaman dari zaman Taurat kepada zaman kasih karunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut keturunan Daud. Karena dia juga adalah orang yang mengalihkan zaman. Saya berdoa supaya kita juga bisa dipakai sebagai tanda batas zaman. Sebagai tanda batas generasi orang-orang yang mengalihkan zaman. Amin, saudara-saudara. Mungkin kita berkata, lingkungan di tempat kita ini jelek. Atau jangan lingkungan lah, keluarga. Keluarga di tempat kita ini nggak bagus. Gelap, bobrok, dan sebagainya. Tapi siapa tahu saudara bisa dipakai sebagai tanda batas dari keluarga saudara. Setelah saudara, keturunan keluarga saudara menjadi berbeda. Amin, saudara. Kalau saudara memperhatikan, dalam satu keluarga, seringkali Tuhan membangkitkan satu orang sebagai tanda batasnya. Anak satu ini dibangkitkan Tuhan menjadi tanda batas. Mungkin dari dulu, miskin terus, terkutuk terus. Tapi ketika satu anak di dalam rumah ini dibangkitkan oleh Tuhan, dia menjadi tanda batas yang mengalihkan zaman. Dari zaman terkutuk kepada zaman berkat. Dari zaman dosa kepada zaman kasih karunia. Siapa tahu kita semua bisa dipakai oleh Tuhan menjadi tanda batas yang mengalihkan zaman. Kita berdoa supaya kita, minimal kita bersedia dulu lah, dipakai oleh Tuhan menjadi tanda batas yang mengalihkan zaman. Amin, saudara-saudara. Baik dalam keluarga kita, baik dalam gereja kita bahkan, baik dalam lingkungan kita, biarlah Tuhan memakai kita menjadi tanda batas yang mengalihkan zaman. Kalau saudara melihat, saudara ini dari keturunan, gak bisa dibilang pokoknya cuma yang jelek-jelek, keturunan terkutuk. Ada yang bilang ini orang keturunannya mati muda nih. Pokoknya di bawah 40 pada mati, saudara. Jadi ada kutuk keturunan katanya mati muda. Kalau saudara adalah orang benar yang dibangkitkan oleh Tuhan dalam keluarga itu kutuk bisa dipatahkan. Dari saudara menjadi tanda batas pengalihan zaman. Dari zaman kutuk kepada zaman berkat kasih karunia Allah. Apakah itu bisa terjadi? Oh bisa. Silsilah Kristus telah membuktikan itu terjadi. Amin, saudara-saudara. Daud adalah tanda batas yang mengalihkan zaman. Itu sebabnya dia dihitung 2 kali bahkan. Sebagai tanda batas akhir, sebagai tanda batas awal. Dan dia mengalihkan zaman dari para bapa leluhur kepada zaman kerajaan. Oh haleluya. Biarlah kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi tanda batas yang mengalihkan zaman. Amin, saudara-saudara. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Biarlah kita semua terhisap dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus ini. Oke, yang kelima. Betul yang kelima ya? Yang kelima yang terakhir sekarang. Haleluya. Silsilah Kristus terdiri dari 3 kelompok, dari 14 generasi. Ya, tadi ayat 17 dikatakan, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ayo kita mulai belajar lambang angka-angka dalam Alkitab. Oke, ada 14 keturunan. 14 itu terdiri dari angka 4, dari angka 4 plus 10. 4 plus 10 itu 14, oke? 4 tadi saya sudah katakan 4 adalah lambang makhluk ciptaan dalam Alkitab, oke?
Nah, 10 adalah lambang angka kesempurnaan dalam Alkitab. Ya. Angka 7 bukan angka kesempurnaan, angka 7 itu lambang perhentian, sabat. 10 adalah lambang kesempurnaan, kegenapan. Makanya kalau saudara ulangan, angka sempurna adalah nilai 10. Tapi seringkali gurunya nggak mau kasih yang sempurna kepada murid kan. Kamu 9 aja, 10 buat Bapak katanya. Kamu nggak boleh yang sempurna. Karena 10 adalah angka sempurna. Ini bilang aja gurunya pelit gitu ya saudara. Ya 10 buat gurunya dong. Jadi 10 adalah angka kesempurnaan. Itu sebabnya 14 melambangkan makhluk ciptaan yang sempurna. Nah, makhluk ciptaan yang sempurna adalah manusia. Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Makhluk ciptaan yang lain nggak punya roh. Manusia punya roh. Makhluk ciptaan yang lain diciptakan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Binatangnya jenisnya binatang, tapi manusia diciptakan menurut jenis Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Jadi boleh dibilang manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Lalu 14 generasinya ada 3 kali. 3 kali 14. 3 adalah lambang dari Allah Tritunggal. Jadi 3 kali 14 generasi ini melambangkan Allah Tritunggal yang berbaur dengan manusia. Makhluk ciptaan yang sempurna. Ya, seluruh silsilah Kristus ini melambangkan bahwa Allah Tritunggal berbaur dengan manusia. Dan itulah Kristus. Kristus adalah Allah yang berbaur dengan manusia. Allah yang menjadi manusia. Inkarnasi. Itu prinsip inkarnasi. Allah berbaur dengan manusia, artinya Allah menjadi manusia. Jadi itu sebabnya seluruh silsilah Kristus menggambarkan Allah Tritunggal berbaur dengan manusia. Itu sebabnya ada 3 bagian. Zaman para Allah Bapa berhubungan dengan zaman para bapa leluhur. Allah Putra berhubungan dengan zaman kerajaan. Dan Allah Roh berhubungan dengan rakyat jelata yang terbuang dan terpulihkan. Itu saudara-saudara. Jadi seluruhnya ada 3 kali 14 generasi itu melambangkan bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berbaur dengan manusia. Dan itulah Kristus. Dan Allah yang berbaur dengan manusia di dalam diri Yesus Kristus sekarang telah ada di dalam kita, berbaur dengan kita. Jadi silsilah Kristus ada di dalam kita. Allah yang berbaur dengan manusia. Amin, saudara-saudara. Di dalam saudara tercantum silsilah Kristus. Allah Tritunggal berbaur dengan saudara sebagai manusia. Itulah Kristus dan itulah silsilah Kristus. Amin. Di sisi yang lain, 3 kali 14 itu sama dengan 42. Kalau kita kalikan, 3 kali 14 sama dengan 42. Nah, dalam Alkitab, 40 adalah angka untuk pencobaan. Saudara tahu itu kan? Angka untuk pencobaan, atau angka untuk godaan, angka untuk penderitaan. Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Karena 40 adalah lambang pencobaan, godaan, dan penderitaan. Makanya kalau angka 40 berhubungan dengan padang gurun, masa pencobaan. Orang Israel beredar-edar di padang gurun selama 40 tahun. Karena 40 adalah lambang pencobaan, godaan, penderitaan. Ya saudara, itu 40. Sedangkan 42 ini melambangkan peristirahatan dan kepuasan setelah pencobaan. Jadi 42 adalah lambang peristirahatan dan kepuasan setelah pencobaan. Karena sudah melewati angka 40. Dan Kristus adalah generasi ke-42. Kalau sudah membaca catatan dalam Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai 49, di sana dicatat bahwa bangsa Israel dia menempuh perjalanan melalui 42 persinggahan sebelum mereka memasuki tanah perhentian, tanah permai. Sebelum memasuki perhentian kepuasan di tanah permai, mereka melalui 42 persinggahan.
di padang gurun. Dan kita tahu bersama selama 42 persinggahan yang mereka lewati, mereka dicobai, mereka digodai, mereka diuji, mereka menderita. Tapi ketika mereka masuk tanah permai melambangkan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Mereka tiba di perhentian setelah melalui pencobaan itu. Jadi 42 adalah lambang kepuasan dan perhentian di dalam Yesus Kristus. Kristus kita yang ada di dalam kita adalah generasi ke-42. Generasi keberapa? 42. Apa artinya? Dialah kepuasan dan perhentian kita. Amin. Amin. Saudara boleh selama ini beredar-edar di padang gurun. Tapi ketika saudara bertemu dengan Kristus, saudara tinggal di dalam Kristus, saudara akan menjumpai bukan lagi angka 40, tapi saudara akan menjumpai angka 42. Saudara akan mendapatkan kepuasan dan perhentian di dalam Kristus, karena Kristus adalah generasi ke-42. Saya memuji Tuhan, silsilah Yesus Kristus tidak diakhiri pada generasi ke-40. Haleluya. Tapi pada generasi ke-42, di mana itu melambangkan kepuasan dan perhentian. Oh, haleluya. Roh Kudus begitu ajaib menginspirasi Matius untuk menulis silsilah ini. Karena berhenti pada Kristus di generasi 42, itu melambangkan ketika kita menerima Kristus, kita menerima kepuasan dan perhentian. Kita telah melewati masa 40. Kita sekarang tiba pada generasi ke-42. Haleluya. Amin. Dan kalau kita perhatikan silsilah Yesus Kristus, saudara-saudara, seluruh generasi itu ditujukan kepada Kristus, karena Kristus adalah generasi yang terakhir yang dicatat. Seluruh generasi ditujukan kepada Kristus dan untuk melahirkan Kristus. Itu sebabnya sampai pada Maria dicatat, Maria yang melahirkan Kristus, titik, dan tidak berlanjut lagi. Karena seluruh generasi dari zaman Abraham sampai Maria, seluruh generasi, semua sasarannya adalah Kristus dan semua ditujukan untuk melahirkan Kristus. Ini melambangkan apa? Melambangkan semua di dalam hidup kita, semua latar belakang kita, semua kejadian yang kita alami, sebetulnya Tuhan setting semuanya supaya menuju kepada satu sasaran, yaitu Kristus, kepada satu tujuan, yaitu melahirkan Kristus. Haleluya. Amin, saudara. Jadi seluruh generasi sasarannya Kristus, seluruh tujuan untuk melahirkan Kristus. Dengan kata lain saya mau mengatakan, Kristus adalah kesimpulan, Kristus adalah penutupan, Kristus adalah sasaran, Kristus adalah penggenapan dari seluruh generasi. Kalau saudara perhatikan, Kristus menggenapkan semua nubuat dari seluruh generasi. Kristus memecahkan masalah-masalah dari semua generasi. Kita melihat tadi ada Tamar, ada Rahab, dan semuanya. Semua masalah itu dipecahkan. Semua masalah golongan dipecahkan. Semua masalah kebobrokan dipecahkan. Semua masalah latar belakang dipecahkan semuanya. Kristus yang menggenapi semua nubuatan. Kristus yang memecahkan semua masalah mereka. Dan Kristus yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Amin, saudara-saudara. Jadi tanpa kedatangan Kristus, semua nubuat akan sia-sia. Begitu Kristus datang, maka terang, hayat, keselamatan, kepuasan, kesembuhan, kemerdekaan, perhentian, penghiburan, ketentraman, sukacita, semua datang bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya Kristus menjadi segala-galanya bagi kita. Apakah saudara pernah menerima nubuatan dari Tuhan? Kristuslah yang akan menggenapi semua nubuatan. Tanpa Kristus tidak ada satupun nubuat yang bisa digenapi. Kristuslah terang kita. Kristuslah hayat kita. Amin, saudara. Kristuslah kasih kita. Kristuslah keselamatan kita. Kristuslah jawaban bagi hidup kita. Semua masalah kita bisa dipecahkan dengan satu pribadi, yaitu Kristus Yesus.
Semua dalam silsilah tadi saya sudah jabarkan di hadapan saudara. Betapa banyak masalah dalam hidup mereka. Tapi semua masalah mereka terpecahkan dengan kedatangan Kristus. Apapun latar belakang saudara, apapun keberadaan saudara sekarang. Mungkin saudara sedang mundur, saudara sedang tertawan di Babel. Tapi dengan kedatangan Kristus, semua terpecahkan. Amin saudara. Semua digenapi. Semua dapat jawaban. Semua masalah dipecahkan, semua kebutuhan dipenuhi. Kristus menjadi segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Kristus menjadi segala sesuatu yang kita percayai. Kristus menjadi segala-galanya bagi kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus. Saya beri kesempatan untuk saudara berdoa, bersekutu dengan Allah secara pribadi beberapa saat. Karena saya rasa ini sangat berbicara kepada kita semua saudara. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh mulia namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari puji Tuhan saudara, puji namanya. Ucapkan syukur kepadanya. Puji namanya, muliakan dia. Haleluya. Dialah yang mulia satu-satunya. Dialah yang terpuji satu-satunya. Dialah segalanya bagi kita. Dialah sasaran kita. Dialah tujuan kita. Dialah alasan kita. Dialah jawaban bagi kita. Dialah segala sesuatu yang kita butuhkan. Dialah segala sesuatu pemecahan masalah kita Tuhan. Dialah segala-galanya bagi kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Mulia namamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih buat Alkitab yang ditulis oleh inspirasi roh. Terima kasih buat silsilah Yesus Kristus yang sekarang ada di dalam kami Tuhan. Allah berbaur dengan manusia. Dan Engkau telah berbaur dengan kami. Engkau di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya silsilah Kristus yang ajaib, yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami akan tercatat di dalamnya. Dan silsilah itu sekarang sudah berpindah ke dalam kami Tuhan. Allah berbaur dengan manusia. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan manusia, Allah yang beserta dengan manusia di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami sekalian untuk menerima terang ini yang ajaib ini. Biarlah kami semua terbuka Tuhan, di hadapan Tuhan. Hancurkan semua opini dan keusangan kami, sehingga kami bisa menerima wahyu ilahi pada hari ini Tuhan. Tuhan, jamah kami semua, tidak terkecuali Tuhan. Biarlah semua bisa melihat wahyu ilahi ini Tuhan. Di dalam hidup kami, di dalam hidupmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ketika sebentar kami bersekutu, berbicara mengenai firman Tuhan ini, biarlah Engkau urapi kami semua, sehingga firman-Mu dipertegas, diperkuat, diperjelas Tuhan. Terang yang Engkau telah berikan ditambahkan Tuhan, semakin terang bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan saudara mau bertanya atau sharing, cepat-cepat saja. Kalau saudara tergerak langsung berdiri ngomong aja, nggak usah tunda-tunda. Silakan. Haleluya. Silakan Andri. Yes. Melalui apa yang disampaikan dalam berita firman hari ini, saya melihat bahwa Tuhan itu administrator dunia ini yang sangat luar biasa. Amen. Semua rancangannya begitu sempurna dan ada makna, ada tujuan atas setiap yang dia lakukan. Amin. Dan semuanya itu diarahkan kepada tujuan yang hanya satu, Amen. kepada Kristus. Amin. Saya melihat ini bahwa kehidupan saya juga Tuhan mengatur. Amin. Kehidupan saya, kehidupan kita semua ada dalam pengaturan Tuhan. Amen. Kalau memang seperti itu. Bahwa apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, orang di sekitar kita, kejadian-kejadian yang kita alami, semua pasti ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amen.
Dan Tuhan izinkan itu semua untuk satu sasaran, kepada Kristus. Artinya hidup saya, hidup kita semua sasarannya satu, kepada Kristus. Amin. Ini membuat saya menjadi jelas bahwa apapun yang saya alami, apapun yang saya hadapi, Tuhan izinkan terjadi untuk membawa saya kepada Kristus. Amin. Puji Tuhan untuk itu. Amin. Dengan terang ini perjalanan hidup menjadi lebih jelas, Amin. menjadi lebih terang seperti itu. Puji Amin. Tuhan untuk itu. Amin. Silakan yang lain. Aci, silakan. Ya langsung aja ya saudara. Oke. Ya, dari firman hari ini yang dipersekutukan itu ternyata ada silsilah gitu kan. Pada saat membaca silsilah yang kayaknya biasa aja, cuman dari ini memperanakan ini, ternyata itu mengandung wahyu Allah yang luar biasa. Melanjutkan dari apa yang saudara Andre tadi katakan, bahwa ternyata pengaturan ini tuh semua ada maksudnya, ada pengaturan Allah, pengaturan ilahi, dan itu bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Amin. Selain pengaturan ilahi, dengan tadi dijelaskan gitu kan, saya sebagai seorang wanita, Amin. ini membuat pengharapan yang besar buat saya. Amin. Jadi saya bersyukur kalau saya dilahirkan oleh orang tua saya dengan keadaan yang bagaimana, silsilah keluarga saya sampai tiba ke saya. Ini pengharapan tidak hanya untuk keluarga saya, tapi ini pengharapan untuk gereja. Amin. Karena tujuannya satu, yaitu Kristus. Dan Kristus itu untuk dia, bagi dia itu yang paling berharga dalam hidup Kristus itu adalah gereja. Amin. Ini pengharapan besar ya buat kita, buat gereja-gerejanya, bahwa selama ini kayaknya kok kayak nggak mungkin gitu. Selama ini kok kayaknya untuk menjadi kedambaan Allah kayaknya tuh susah gitu. Tapi melihat dari hal ini tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Karena kan sasarannya Kristus dan udah dijelasin gitu. Kristus ada dalam diri kita, sekarang itu selesai. Amin. Dan pengharapan kita memang cuma satu, ya Kristus. Amin. Gitu. Amin. Silakan yang lain. Terus Mau langsung bicara? saya Pak. Oh sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Sony. Tidak kebetulan saya dari orang yang nggak percaya Tuhan. Tapi hari ini, bukan hari ini ya, 10 tahun yang lalu sama percaya Tuhan. Itu ternyata saya ada dalam silsilah Yesus. Amin. Itu yang benar-benar saya kagum sama Tuhan, saya terima kasih Tuhan. Dan tidak berhenti di sini. Mungkin kalau kita melihat dari keluarga saya nggak mungkin diselamatkan kalau dengan kemampuan saya. Tapi kalau saya ada dalam silsilah Yesus, kan tidak berhenti dong. Akan lahir Yesus setiap dalam keluarga saya. Amin. Dan orang-orang yang terhubung dengan saya. Amin. Itu saya meyakinin itu. Jadi ada suatu tugas yang kenapa harus saya yang bisa mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Karena nanti pada akhirnya yang mungkin keluarga saya nggak mengenal, dia bisa melahirkan Yesus nggak tahu tahun ke depan. Iya. Dia menghasilkan Yesus yang lain. Dia melahirkan Yesus yang lain. Mungkin anak saya juga gitu. Dia akan melahirkan Yesus di setiap hari di mana dia berada gitu. Entah dia nanti saat dia udah married, dia akan melahirkan Yesus lagi. Ya. Itu sih Pak yang saya dapat sih Pak. Terima kasih. Amin. Ya bagi saudara-saudara yang keluarganya belum diselamatkan, ada harapan Tuhan memakai saudara untuk melahirkan Kristus di rumah saudara. Oke? Silakan bagus. Ya. Saya bersyukur buat firman hari ini karena ini adalah sebuah pengharapan. Amin. Ya. Tadi Aci bilang itu saya dapat sebuah pengharapan bagi kita yang mungkin kita punya keluarga yang bobrok, yang buruk, keluarga yang hancur mungkin ya. Tapi pengharapan ini adalah sesuatu yang saya merasa dari roh ini sesuatu yang besar sekali, Amen. yang mulia sekali. Amin. Ya, ini sesuatu yang mustika istilahnya, sesuatu yang berharga buat kita. Amin. Dan saya merasakan pengharapan inilah yang sebenarnya yang harus kita pegang gitu. Amin. Dan saya melihat yang saya dapat terang itu adalah tanda batas. Amin. Saya dapat terang tanda batas itu karena apa? Saya melihat Injil Matius itu adalah batas perjanjian lama sama perjanjian baru. Ya. Dan Matius itu orang bobrok, dia pemungut cukai, saudara. Ya. Jadi Matius itu bukan orang yang baik. Tuhan tidak pernah pakai orang yang baik ternyata ya. Wah,
kayaknya ini pengharapan buat saya juga. Saya bukan orang baik dan Tuhan pakai kita Amin. semua orang yang bukan orang baik itu menjadi tanda batas. Amin. Saya percaya seperti Mas Eko tadi bilang, ya kita sebagai tanda batas mungkin keturunan kita atau melalui diri kita itu kita bisa dipakai untuk mengubah. Amin. Ya, ada ya saya tidak tahu masa depan ya, perubahan apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya pengharapan ini membuat saya menjadi tanda batas itu. Amin. Kita akan melihat perubahan zaman. Amin. Ya, ada sesuatu yang berubah di zaman ini. Amin. Terima Amin. kasih. Puji Tuhan. Amin. Silakan yang lain. Haleluya. Ya, yang pertama adalah Alkitab adalah kitab yang luar biasa ya. Amin. Apapun yang tertulis di dalamnya itu bukan tulisan-tulisan yang hanya ditulis begitu saja tapi punya makna yang dalam. Ada maksud-maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sehingga pada saat kita membaca firman itu dengan terang Kristus, kita akan bisa melihat Kristus di dalamnya dan Kristus bisa Amin. benar-benar hidup di dalam dan melalui kita ya. Amin. Dan yang kedua, Kristus adalah segalanya ya. Dia memang jawabannya ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita alami. Bahkan Allah sendiri memakai Kristus sebagai jawaban. Jadi memang kita yang sudah menerima Kristus dalam diri kita dan sudah mengalami perbauran dengan Kristus, kita pun juga bisa menjadi jawaban bagi orang lain karena Kristus menjadi jawaban bagi segala-galanya dan Kristus bisa memakai kita untuk menjadi jawaban juga bagi semuanya ya. Amin. Jadi bagi keluarga kita yang tadi dibilang pengharapan ya, jadi ada pengharapan yang baru bahwa apapun yang terjadi dalam keluarga kita, apapun latar belakang keluarga kita, karena kita punya Kristus, kita punya jawaban. Jadi Amin. tidak ada yang tidak ada jawabannya. Amin. Karena Kristus sendiri, Yesus sendiri sudah menjadi manusia dan mengalami semua yang harus dialami manusia. Jadi dia tahu semuanya, karena dia sudah Amin. menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Amin. Jadi luar biasa sekali Alkitab. Sungguh dia membawa kita kepada Kristus dan biarlah kita semua juga benar-benar hidup di dalam Kristus supaya kita pun juga bisa melahirkan Kristus. Amin. Baik itu orang tua kita, baik itu keluarga yang lain, baik itu orang-orang yang tidak kita kenal, supaya mereka juga bisa masuk dalam silsilah Kristus. Amin. Amin. Silakan Romi. Kalau saya dapat terangnya tadi yang Kristus adalah segalanya ya. Itu benar-benar kayak nempel gitu. Kristus adalah kepuasan, perhentian, kemerdekaan, segala sesuatunya itu Kristus. Sasaran kita itu memang seharusnya Kristus. Amin. Tapi terkadang yang terjadi di dalam hidup kita, terkadang sehari-hari sasaran kita bisa berubah-ubah gitu. Iya. Kadang kita, oh ternyata ini yang melekat di hati kita seperti ini gitu kan. Iya. Kenapa terang itu kayaknya sangat berbekas di saya karena jadi diingatkan ke mimpi saya tadi pagi gitu. Tuhan kasih saya mimpi. Saya dikasih mimpinya sih lumayan aneh ya. Mimpinya itu saya meninggal di situ. Saya meninggal, saya ngelihat, maksudnya kayak saya jadi bukan di tubuh saya lagi gitu. Nah terus habis itu saya kayak langsung ketakutan gitu. Ketakutan karena tiba-tiba kan di umur saya yang masih muda, kok udah dipanggil gitu. Tapi saya belum melakukan apa-apa gitu buat Tuhan gitu kan. Nah di situ tuh saya langsung merasa hidup yang saya hidupi sampai sekarang ini tuh sia-sia gitu. Kadang yang saya incar mungkin terkadang karir yang sukses, kesuksesan, kekayaan, mau diterima orang dan sebagainya. Dan ternyata ketika di mimpi itu saya meninggal tuh semua nggak berarti apapun gitu loh. Iya. Yang apa sih yang maksudnya udah kita lakukan di dunia ini tuh kadang kita nggak memikirkan ke situ gitu. Iya. Kadang kita nggak mikirin kita tuh nggak tahu kapan kita meninggal gitu. Kapan Iya. kita dipanggil Tuhan gitu. Kadang kita santai-santai aja gitu. Iya. Dan di situ saya diterangi sama Tuhan gitu bahwa ketika saya bangun dari tidur, saya kayak dikasih kesempatan gitu kedua oleh Tuhan gitu. Kayak ya pergunakan hidup kamu sekali lagi nih dengan sebaik-baiknya gitu. Amin. Kata-kata tuh kata yang paling kayaknya muncul itu adalah
kekekalan gitu. Hmm. Bahwa Kristus itu sendiri itu kekal gitu loh. Itu yang harusnya kita incar gitu. Amin. Karena waktu kita di dunia ini kan itu sementara gitu loh. Ya, Kita nggak amin. tahu berapa tahun lagi kita hidup gitu. Ya, Tapi harusnya kita melihat nanti ke depannya setelah kita mati gitu loh. amin. Apa yang kita udah lakukan di dunia gitu. Amin. Berapa banyak orang yang kita bawa ke Tuhan gitu. Ya, Berapa banyak jiwa yang mempelai perempuan yang sudah kita persembahkan ke Kristus Ya. gitu. Ya mendirikan gereja itu kan yang kita dibawa ke situ kan ya. Itu harusnya menjadi sasaran kita selama kita hidup di sini gitu. Ya. Kadang kita harus merenungi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini Ya. gitu sih. amin. Haleluya. Saya rasa ini pesan khusus untuk anak-anak muda juga. Saudara harus tahu, saudara nggak tahu kapan saudara mati. Saya sendiri nggak tahu kapan saya mati. Memang rasanya sih masih lama. Tapi kadang-kadang terasa cepat juga. Tapi nggak ada di antara kita yang tahu kapan kita mati. Ya. Nah, seandainya kalau kita mati besok, apakah kita sudah siap? Pertanyaannya kan gitu. Apakah kita sudah siap menghadap Tuhan? Apakah kita sudah siap menghadap Tuhan? Itu pertanyaan yang penting yang harus kita jawab. Apakah kita sudah siap memasuki kekekalan dengan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup ini? Romi mungkin usianya 30-an tahun. Selama 30 tahun, apa yang telah dia perbuat bagi kekekalan? Karena selama kita hidup sekarang ini menabur. Ini masa menabur, saudara. Kita tuanya di dalam kekekalan nanti. Nah, kalau saudara menabur kesia-siaan sekarang, nanti di dalam kekekalan saudara juga akan menuai kesia-siaan. Itu sebabnya menaburlah dalam kekekalan. Menabur dalam roh. Firman Tuhan bilang, siapa yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging. Siapa yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi, saudara, kalau seandainya maut menjemput kita, ya kita harus siap. Oh, siap enggak siap harus siap kan? Karena kan masalahnya kematian itu nggak dijadwal ya saudara ya. Kalau dijadwal kan kita tahu kapan kita mati. Oh, Sony mati tanggal 5 Januari 2023. Nggak lama lagi dong gitu kan. Jadwalnya pasti kalau dijadwal. Permasalahannya ini random. Random. Loh, saya umur belum terlalu tua sih. Saudara mungkin masih muda, 30-20-an tahun. Tapi nggak jamin kalau saya pulang duluan loh. Nggak jamin kalau saya mati duluan loh daripada saudara. Selama saya hidup, selama saya jadi gembala, saya sudah melihat ada banyak orang yang lebih muda dari saya meninggal duluan. Malah saya yang kuburin. Lebih muda loh, bukan lebih tua. Kalau lebih tua bisa dimaklumi lah kalau dia mau jalan duluan kan. Tapi yang muda ada banyak saya kubur orang yang lebih muda daripada saya. Jadi nggak ketahuan kapan kita akan mati. Ya, puji Tuhan, Romi dikasih mimpi. Belum sungguhan. Ya itu pembicaraan Tuhan kan. Dia menangkap apa yang Tuhan ingin bicarakan lewat mimpinya. Ya, jadi itu mimpi yang baik. Saya juga pernah dulu mimpi kayak gitu. Lihat saya ada di peti mati. Dan itu pembicaraan Tuhan. Ya. Nah bagi saudara-saudara yang belum mimpi, jadikan mimpi ini sebuah patokan lah. Jangan semuanya mau mimpi kayak gitu. Karena saudara mimpi kayak gitu belum tentu nangkap suara Tuhannya loh. Itu loh. Kalau nangkap suara Tuhannya bagus. Tapi bagi saudara yang belum mimpi, anggap ini sebagai suara Tuhan bagi saudara. Ayo kita menabur yang baik selama kita hidup supaya nanti dalam kekekalan kita menuai yang baik. Amin. Kalau kita menuai kesia-siaan, ingat dalam kekekalan kita akan menuai kesia-siaan. Kita akan menyesal nantinya. Saya jamin saudara akan menyesal nanti. Tapi kalau semasa hidup, semasa jadi orang Kristen di dunia ini, saudara benar-benar menabur dalam roh. Saudara bayar harga untuk pertumbuhan rohani saudara. Pertumbuhan saudara dalam hayat. Nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Pasti saudara menuai sesuatu yang baik selama dalam kekekalan. Minimal kita menerima pahala untuk memerintah bersama dengan Tuhan selama kerajaan 1000 tahun.
Amin. Dan kalau tidak, kita akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi menunjukkan ada penyesalan di sana. Jadi saya mau beritahu saudara, khususnya anak-anak muda, penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Kalau datang duluan namanya pendaftaran. Penyesalan selalu datang belakangan. Nah, jangan sampai kita terlambat, lalu yang ada cuma penyesalan. Ya, jangan sampai. Jadi dengarkan suara roh dan bergeraklah sesuai dengan suara yang kita terima. Oke, silakan yang lain. Siapa lagi yang mau bicara? Silakan. Niko saya kira mau angkat tangan. Oh, gatel. Iya. Silakan yang lain. Siapa lagi? Kalau ada cepat. An mau bicara silakan. Ayo, kalau tadi banyak berbicara dalam hati saudara, harusnya saudara bicara. Jangan sampai nanti pulang nyesel loh. Sebentar lagi saya tutup nih. Oke. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan sungguh luar biasa. Amen. Mungkin selama ini kita kalau baca silsilah biasa aja gitu. Bahkan mungkin banyak yang melewatkan. Ternyata hari ini kita mendapat terang yang luar biasa bahwa dari silsilah Tuhan Yesus saja kita bisa mendapat terang, bisa banyak belajar, dibukakan kebenaran yang luar biasa. Amen. Satu hal tadi yang saya tangkap dari itu adalah bahwa kita ini silsilah Tuhan kan tadi dimulai dari Bapa leluhur, dari para raja, dan yang terakhir adalah yang luar biasa, juga ada kita semua sebagai orang biasa. Dan dari Bapa leluhur, dari para raja dan orang biasa itu yang luar biasa sekali adalah justru yang melahirkan Tuhan Yesus itu adalah orang biasa, Amen. saudara. Amin. Dan itu dihubungkan dengan kita mengabarkan Injil. Kita ini orang biasa ya saudara. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan bagian kita, mengabarkan Injil, Tuhan bisa memakai kita untuk Amen. melahirkan Yesus, saudara. Amen. Ya, Tuhan tidak butuh bangsawan, tidak butuh raja untuk itu semuanya. Tuhan juga butuh kita, orang-orang biasa. Amen. Dan itu biarlah menjadi inspirasi kita. Bukan Amen. raja, bukan bangsawan, bukan Bapa luhur yang melahirkan Yesus, tapi orang biasa, saudara. Amen. Ya, itu aja yang saya dapat. Amin. Ya, ya. Tuhan tidak hanya butuh bangsawan dan para raja, tapi Tuhan juga butuh kita. Bahkan dalam silsilah Kristus, rasanya lebih banyak yang tidak baiknya daripada yang baiknya ya saudara ya. Jadi ada harapan untuk kita. Ada harapan untuk kita. Ada lagi yang mau bicara? Kalau ada 2 orang lagi silakan. Kalau mau bicara. Ada? Oke, silakan. Mic-nya tolong dikasih. Setelah ini 1 orang lagi, setelah itu saya tutup. Oke. Ya, saya bersyukur sih buat firman yang udah disampaikan tadi ya. Ini ya benar-benar sih Tuhan Yesus itu luar biasa benar. Amin. Dan kita bersyukur bahwa kita makin ke sini kita makin dibawa ke pengenalan Tuhan yang lebih benar-benar lebih dalam lagi. Amin. Gitu. Kalau dulu kan ya, kita merasa kita sudah kenal Tuhan lebih dalam, tapi ternyata enggak. Ternyata dulu ya mungkin masih kenal Tuhannya dicetek-cetek aja gitu ya. Tapi sekarang ini saya jadi ya benar-benar kita merasa. Nah, cuman kalau merasa itu katanya kalau wanita merasa ya. Saya juga berpikir kalau berpikir pria ya. Ya udah saya merasa aja deh, saya jadi merasa sekarang ini ya kita benar-benar bersyukur kita dibawa semakin dekat dengan tanah perjanjian ya. Amen. Sebenarnya seperti itu sih. Dan dulu yang ada pemikiran saya dulu suka bertanya juga sih dalam hati kalau kita orang yang maksudnya ini kita yang benar-benar mengikuti jalan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan sama orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Jadi kalau dulu saya berpikir ya apa upah kita gitu nantinya. Kalau dulu kan saya mikirnya upah kita mungkin kalau orang yang memang sudah terima Tuhan Yesus, tapi upahnya itu
kalau orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, rumahnya itu besar nanti. Saya mikirnya begitu, kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, itu rumahnya RSSS gitu. Ya. Tapi ya sekarang jadi saya tahu, saya diskusi juga sih, saya suka diskusi juga sama suami. Ya sekarang ini, jadi upahnya itu kalau kita benar-benar sungguh, kita benar-benar akan menjadi umat pemenang. Umat pemenang pada saat nanti kerajaan 1000 tahun, kita benar-benar akan memerintah bersama Kristus. Itu, jadi sekarang ya saya juga udah memahami di situnya, dan mari saya ajak juga semuanya. Ya anggap aja ini adalah kesempatan kedua kita juga. Amen. Seperti yang Romi ya. Jadi kita anggap kesempatan kita yang kedua. Mari kita berlomba-lomba mencapai tujuan. Amin. Sampai kita menerima mahkota. Amin. Ya, amin. Amin. Yuk kita berdiri, kita berdoa. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang ajaib. Terima kasih buat Alkitab yang sudah ditulis oleh inspirasi Roh Kudus. Terima kasih buat terang firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Roh Kudus di dalam kami, dan kami punya Alkitab di tangan kami Tuhan, yang saling melengkapi kami dari dalam dan dari luar Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena ketika kami membaca Alkitab, Roh Kudus akan menerangi, supaya kami bisa melihat Kristus dalam pembacaan Alkitab kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia bagi kami, Engkau segalanya bagi kami, Engkau kepuasan dan perhentian kami Tuhan. Tuhan, ketika kami bertemu dengan Engkau, kami tidak perlu apa-apa lagi, karena semua sudah ada di dalam Engkau. Engkau menjadi segala sesuatu bagi kami, Engkau menjadi segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau menjadi segala sesuatu yang kami percayai Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau tersedia untuk kami Tuhan. Engkau selalu tersedia untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau datang ke dalam dunia ini untuk masuk ke dalam diri kami. Engkau bukan hanya menjadi Allah yang jauh, tapi menjadi Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, Allah yang beserta dengan kami, sehingga Tuhan, kami selalu menyatu dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang terindah, kami bisa terus menyatu dengan Tuhan kami. Itu ajaib bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat melakukannya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu, kematian-Mu, kebangkitan-Mu yang membuat Engkau bisa menjadi Roh pemberi hayat sehingga Engkau bisa berdiam di dalam kami Tuhan. Dan terima kasih untuk kenaikan-Mu yang mencurahkan kuasa bagi kami untuk kami bisa memultiplikasikan Kristus yang ada di dalam kami kepada orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa, meteraikan firman Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, tolong tidak terkecuali meteraikan firman-Mu Tuhan. Tolong bukakan mata kami untuk melihat keajaiban firman-Mu Tuhan. Dan jagai kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sampai kami bertemu dalam persekutuan berikutnya minggu depan. Dan Engkau menjagai kami dengan firman Tuhan. Engkau menuntun kami dengan firman Tuhan. Sampai kami bersekutu kembali bersama dengan saudara seiman kami. Terima kasih buat kasih karunia, anugerah, keselamatan buat semua yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami menerima semua anugerah, semua iman, semua firman, semua terang, semua kemuliaan yang Engkau berikan bagi kami di dalam kami. Kami serahkan semuanya kembali di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo sama-sama kita berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Selamat siang semuanya.